Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bisyahri sya'ban wa ja'alana minal musliminal kamilin wa amarana bittiba'i sabilil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqu wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersama-sama sebagai seorang muslim menjaga kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, serta dengan penuh kesadaran dan keinsafan, karena hanya dengan tawakallah, hanya dengan takwalah jalan kita mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala, mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ini seperti difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Yunus, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa, bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hari ini kita masih bisa menikmati indahnya bulan Sya'ban. Sya'ban adalah bulan ke-8 dalam penanggalan Hijriyah. Secara bahasa, kata Sya'ban mempunyai arti berkelompok. Nama ini disesuaikan dengan tradisi bangsa Arab yang berkelompok mencari nafkah pada bulan itu. Sya'ban juga termasuk bulan yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain bulan-bulan yang 4, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Salah satu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan Sya'ban adalah dengan beliau memperbanyak puasa pada bulan ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah menyatakan, Usamah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya tidak melihat engkau melakukan puasa sunnah sebanyak yang engkau lakukan pada bulan Sya'ban." Kemudian Rasulullah menjawab, bulan Sya'ban adalah bulan antara Rajab dan Ramadan yang terkadang sering dilupakan oleh banyak orang. An Usamah bin Zaid qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahrun minasy-syuhur ma tasumu minasy-Sya'ban. Qala dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu ay yurfa'a 'amali wa ana sha'imun.
Usamah bin Zaid berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sebagaimana engkau berpuasa pada bulan Sya'ban." Kemudian Nabi menjawab, "Bulan Sya'ban adalah bulan yang biasa dilupakan orang karena letaknya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang diangkatnya amalan-amalan manusia. Karenanya aku menginginkan pada saat diangkatnya amalanku, aku dalam keadaan berpuasa." Hadis riwayat Nasai. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu marilah di awal-awal bulan Sya'ban ini kita perkokoh keimanan dan ketakwaan kita. Mumpung masih ada waktu, mumpung ada bulan Sya'ban yang penuh dengan keutamaan dan keistimewaan. Kata Sya'ban juga berasal dari kata syi'ab, bisa dimaknai sebagai jalan setapak menuju puncak. Artinya, bulan Sya'ban adalah bulan persiapan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya, untuk menapaki dan menjelajahi keimanannya sebagai persiapan menghadapi puncak bulan Ramadan. Meniti perjalanan menuju puncak bukanlah hal yang mudah. Minimal memerlukan persiapan-persiapan yang terkadang sangat melelahkan dan menguras energi kita. Ingatlah, pekerjaan mendaki gunung yang mengharuskan berbagai macam pelatihan. Begitu pula meniti langkah menuju puncak selama bulan Sya'ban. Tentunya pendakian itu mengharuskan kesungguhan hati dan niat yang suci. Mendaki adalah usaha menuju yang lebih tinggi yang harus dilalui dengan susah dan payah. Kepayahan itu akan terasa ketika kita memilih berpuasa di bulan Sya'ban sebagai bentuk pendakian menuju puncak, persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pendakian menuju puncak di bulan Sya'ban ini juga dapat dilakukan dengan cara memperbanyak istighfar dan memohon ampun atas segala dosa yang telah kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya, baik dosa yang kasat mata maupun dosa yang adanya di dalam hati dan tidak tampak. Dan justru dosa terakhir inilah yang terkadang lebih menumpuk dibandingkan dosa-dosa yang tampak. Ujub, ria, atau pamer agar dilihat orang lain, sum'ah, pamer agar didengar orang lain, takabur dan lain-lain sebagainya. Mari kita dalami Quran surah An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Bukankah ayat tersebut seolah mewajibkan manusia agar selalu insaf dan sadar bahwa berbagai anugerah kita yang ada di dunia ini merupakan jabatan, kekuatan, kekayaan, kegagahan, kepandaian, dan semuanya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan manusia pada awalnya tidak mengerti sesuatu apapun. Karenanya, jikalau sampai terbesit dalam hati kita sebagai manusia akan kepemilikan dan keakuan, sadarlah bahwa itu adalah kesombongan dan ketakaburan. Apalagi jikalau perasaan itu disertai dengan kesengajaan menafikan Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah kita untuk bertaubat. Allah sendiri mengancam orang-orang seperti ini dalam Quran surah Thaha ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit,
dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Dengan demikian ma'asyiral muslimin, wajiblah setiap manusia untuk selalu bersujud dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap waktu. Semakin berpangkat, semakin pandai, semakin kaya, semakin berada, maka sujudnya harusnya semakin dalam dan penuh makna. Sebagai penghujung khutbah ini, marilah di waktu yang istimewa ini, yaitu di bulan Sya'ban yang penuh dengan fadilah-fadilah ini, kita mendaki bersama dengan menjalankan berbagai amalan saleh dan meminta pengampunan atau maghfirahnya, sehingga kita akan sampai di puncak nanti sebagai insan yang siap menjalankan keinsaniahannya di depan Sang Khalik. Allahumma rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharaman innaha sa'at mustaqarran wa muqaman. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imaman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullah fima amar wantahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin sa'alaka minhu habibuka sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min kulli syarrin ista'adza bika minhu habibuka sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.